Kenapa kaum tua dan kaum muda itu harus didamaikan pemahamannya dalam soal pemikiran bukan fisik? Karena sebelumnya Minangkabau sudah trauma dengan perang Padri, pertentangan antara kaum adat dan kaum agama yang seharusnya tidak perlu dipertentangkan. Itulah sebabnya kemudian Syekh Sulaiman Arasuli menyalin kembali ABSSBK dan mensosialisasikannya, ditambah dengan pelajaran-pelajaran adat yang dia buat sendiri. Yang kedua, kenapa disebut pejuang? Karena dengan caranya sendiri, Syekh Sulaiman Al-Rasidi dan kawan-kawan mendirikan puluhan sekolah. Karena waktu itu Belanda melarang, namanya adalah ordonansi sekolah liar. Tidak boleh sekolah-sekolah itu didirikan. Yang boleh sekolah Belanda. Nah, masyarakat memerlukan sekolah. Maka dibuatlah Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Bukan hanya di Canduang, tapi di Jaho, di Bungus, di Pariaman, di 50 kota, di Pasaman. Sekolah-sekolah itu kemudian berkembang dengan baik. Makin lama makin berkembang, murid-muridnya makin banyak, murid-murid itu mendirikan sekolah pula. Sekolah itu akhirnya menjamur sampai ke luar Minangkabau, seluruh Sumatera. Tarbiyah Islamiyah itu bermula dari sebuah sekolah, sekolah agama Holako. Holako itu murid-murid melingkar di sekitar guru, duduk di lantai, guru menerangkan. Tetapi kemudian berubah menjadi klasikal. Klasikal itu ya seperti sekarang, seperti sekolah sekarang. Tarbiyah Islamiyah adalah sebuah ormas yang mendirikan sekolah sangat banyak di Minangkabau. Sepanjang yang saya tahu, Tarbiyah ini sekolahnya paling banyak. Bahwa Muhammadiyah itu pusatnya di Jogja, bukan lokal Sumatera Barat. Tetapi keduanya sama-sama punya ujung tombak yang sangat tajam di Minangkabau. Sehingga syiar Islamnya, syiar pendidikannya, dan tokoh-tokohnya amat terkenal. Amat terkenal. Nah, kalau Tarbiyah Islamnya, tokohnya adalah Syekh Sulaiman Arasuli, atau Buya Canduang, atau Inyek Canduang. Inyek Canduang ini adalah pendiri MTI Canduang yang sekolahnya 7 tahun. Jadi SMP, SMA di sana. Yang diajarkan adalah ilmu-ilmu agama. Kemudian ilmu-ilmu umum sekarang. Nah, orang-orang yang sekolah di situ misalnya Zainuddin Koto yang di Pekanbaru, Dr. Khairul Fahmi, banyak lagi Profesor, siapa namanya? Profesor Makmur Sarif, Tan Rajo, kawan saya, itu alumni di sini. Alumni ini jumlahnya hari ini ribuan karena sekolahnya banyak. Tokoh Tarbiyah Islamiyah itu selain Inyek Canduang ini adalah Buya Jauh, dan buya-buya lain yang sangat banyak. Dan sezaman dengan Inyek Canduang ini ada Syekh Jamil Jambe, Syekh Parabe, banyak ulama besar yang kapasitasnya luar biasa. Kapasitas ulama Minangkabau seangkatan dengan Ayah Hamka sangat kuat. Baru kemudian Hamka dan generasinya. Itu kuat sekali dan jadi rujukan bagi ulama-ulama sekarang. ABSSBK misalnya. ABSSBK itu disosialisasikan kembali oleh Inyek Canduang. Inyek Canduang ini ahli adat, ahli agama, dan pemuka masyarakat. Dialah yang menata pola pernikahan di Indonesia, bukan di Minangkabau. Pola pernikahan nikah talak merujuk kepada pengalaman Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Maka kemudian ada Mahkamah Syariah di Bukit Tinggi. Beliaulah yang kepala Mahkamah Syariah sejak zaman Belanda itu. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini mendirikan sekolah, kemudian mendirikan organisasi Tarbiyah Islamiyah. Lalu berubah menjadi partai ketika Bung Hatta mengeluarkan maklumat nomor X. Maka disahutilah Perti ini menjadi partai di Minangkabau, partai lokal. Dan salah satu tokohnya yang terkenal Sirajuddin Abbas.
Syekh Sulaiman Arsuli menjadi pemimpin sidang di situ. Sehingga dia memakai kain sarung seperti wakil presiden kita sekarang. Sebelumnya pakai kain sarung, pakai jas dan pakai kupiah, pakai surban, dan dia tidak membuka kain sarungnya. Walaupun dia memimpin sidang, walaupun dia anggota parlemen. Nah, cara berpakaian seperti itu kombinasi antara budaya Islam dan budaya Minangkabau. Ya, juga budaya pentalon barat, ada jasnya, ada kain sarungnya. Kalau di Arab tidak ada kain sarung, di sini ada kain sarung. Di Arab ada surban, dia pakai surban, pakai kupiah surban, lalu pakai baju, lalu pakai jas. Jadi memadukan tradisi berpakaian itu agar indah dipandang mata. Yang ketiga, bersama ulama lain juga, Syekh Sulaiman Arsuli berjuang menentang penjajahan, apalagi ketika perang fisik. Syekh Sulaiman Arsuli membentuk pasukan namanya Lasmi. Lasmi itu adalah pasukan yang diam-diam menjaga negari-negari di Minangkabau, terutama di Agam, di waktu siang dan malam, sehingga masyarakat bisa terlindungi. Nah, perjuangan-perjuangan itu diikuti oleh orang banyak. Nah, gitu. Ketika PRRI, ketika PRRI bergejolak, terjadi pemerkosaan, pembantaian, pencurian ternak, dan segala macam. Syekh Sulaiman Arsuli mengeluarkan seruan, namanya seruan Inyek Canduang. Dengan seruan itu, PRRI agak mereda. Kemudian makin mereda, diadakanlah pertemuan ulama di Padang kemudian. Proses macam ini persis sama seperti melunakkan sikap PKI ketika terjadi pertemuan ulama di Palembang. Dan Syekh Sulaiman Arsuli menjelaskan bagaimana Islam harus menentang komunis. Gerakan-gerakan semacam itu yang dilakukan oleh Syekh Sulaiman Arsuli merupakan suatu perjuangan yang berguna bagi masyarakat dan Republik Indonesia. Sebelum beliau ada, di Minangkabau ada namanya kaum tua dan kaum muda, juga kaum adat yang bercampur baur kemudian memicu perang Padri. Itu dipicu oleh gerakan-gerakan pertentangan di dalam dan Belanda kemudian masuk. Perang itu tahun 21. Nah, pertentangan kaum muda, kaum tua itu di dalam agama Islam, dalam ajaran agama Islam di Minangkabau tajam. Kaum muda itu adalah kaum yang moderat, kaum tua adalah kaum yang tradisional. Sekolah, sekolah itu kaum muda. Praktik ajaran Islam yang praktis itu kaum muda. Kaum tua itu pakai kunut, pakai usolli, pakai bismillah, dan seterusnya. Kaum muda tidak. Tetapi kaum tua kemudian mengadopsi sistem sekolah kaum muda untuk kaum tua. Pertentangan kaum tua dan kaum muda itu tidak pada fisik, tetapi pada otak. Itulah sebabnya antara lain kenapa menjamur tumbuh cetakan-cetakan pres di Minangkabau. Ada koran, ada tabloid, ada macam-macam yang jumlahnya sangat banyak. Ulama-ulama itu berdebat dengan teks. Teks demi teks kemudian dipelajari oleh orang. Pertentangan kaum tua dan kaum muda itu diselesaikan secara harmonis oleh tokoh ulama kedua belah pihak. Tokoh terpenting di kaum tua adalah Syekh Sulaiman Arsuli. Dan tokoh terpenting di kaum muda adalah Inyek DR. Inyek DR itu Inyek Doktor, ayahnya Buya Hamka. Nah, masyarakat ditenangkan oleh ulama ini dan ulama-ulama lain agar tidak berkelahi soal khilafiyah. Ya, soal tonggak ibadah itu sudah sama. Soal khilafiyah misalnya melihat bulan sebelum puasa tidak perlu bertengkar. Soal usolli, soal salat tarawih yang 8 dan 23 tidak perlu bertengkar soal itu. Karena masing-masing punya dalil yang kuat dan itu berkembang sampai sekarang. Tidak ada orang berkelahi soal itu. Kalau ada ustadz yang mengatakan jangan berkelahi, kalau itu memang orang tidak pernah berkelahi, jadi itu materinya materi usang. Tidak usah dikatakan jangan berkelahi. Tidak ada berkelahi. Bukan soal itu orang berkelahi. Syekh Sulaiman Arsuli ini adalah penganut mazhab Syafi'i.
Beliau punya murid yang banyak sampai hari ini karena sekolahnya masih ada dan banyak. Maka saya, kata KJ, mencoba menulis novel biografinya. Novel biografi ini diterbitkan oleh Republika, hampir 300 halaman, yang mengkaji bagaimana Sulaiman Ar-Rasuli dibina sejak kecil sampai dia meninggal. Dia lahir 1871, meninggal 1970, usianya 99 tahun. Dan Gubernur Harun Zain waktu itu meminta agar dikibarkan bendera setengah tiang dan lamanya 8 hari. Ribuan orang mengantarkan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ke pemakamannya di halaman MTI Canduang. Orang yang terakhir datang adalah Hamka. Hamka waktu itu sedang membawakan makalah banding di seminar di Batu Sangkar tahun 70 itu. Makalah bandingnya itu adalah makalah pembanding Tuang Kurau yang dibawakan oleh Onggang Perlindungan. Setelah dia membacakan banding, segera Buya Hamka ke Candung dan dia melakukan sholat gaib, memberikan pidato dan mengatakan bahwa Sulaiman Ar-Rasuli ini ibarat pisang, semakin ditebang semakin tumbuh. Nah, ucapan Hamka semacam itu memberikan imajinasi kepada orang lain. Benar tidak Buya Canduang ini seperti itu? Kajian-kajian kemudian menunjukkan memang benar. Nah, karena buku ini sudah dicetak dan sudah masuk toko, maka tidaklah baik kalau saya bercerita terlalu banyak tentang Inye Canduang. Kalau saya ceritakan terlalu banyak, itu artinya saya membacakan apa yang saya buat. Nah, kalau sudah saya baca, untuk apa bukunya? Karena itu, kisah Inye Canduang demikian saja. Selanjutnya ada dalam novel biografi ini. Silakan datang ke toko buku Gramedia atau Sari Anggrek dan toko-toko buku lain. Atau dipesan khusus kepada kawan-kawan di MTI Canduang. Sudah tersedia. Buku ini adalah buku pertama tentang Sulaiman Ar-Rasuli yang digarap dengan gaya penulisan sastra. Kata KJ.